Selamat malam Bapak Kusuma dan selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Desain Studi Kelayakan. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ida Ayode Widiandari, kemudian kelompok saya ada Niluh Gede Novianti Citra Dewi, kemudian ada Nimade Cahya Utami, dan yang terakhir ada Niwayan Ayu Tirtawati. Materi yang pertama yaitu tentang identifikasi kesempatan usaha. Identifikasi kesempatan usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, SDM atau sumber daya manusia, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu belajar ilmu manajemen usaha, yang kedua meminta jasa konsultan manajemen, dan yang ketiga meminta jasa keluarga atau kenalan yang mungkin kalian anggap pintar dalam usaha. Dengan tersedianya informasi ekstern dan intern, maka wirausahawan dapat mengetahui di mana ada peluang, apa saja yang mengancam usaha, dan seberapa kita bisa mengetahui kekuatan dalam berusaha atau dalam membangun usaha. Dalam penelitian Paul Charlap mengemukakan bahwa sebuah rumusan tentang identifikasi peluang usaha mencakup 4 unsur utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu work hard, yang kedua smart hard, yang ketiga enthusiasm, dan yang keempat yaitu service. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan keputusan investasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Antara lain, yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Sebagai seseorang yang bijaksana, tentunya kita harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan taraf hidup kita dari waktu ke waktu, atau setidaknya mempertahankan penghasilan yang kita dapat sekarang supaya tidak terjadi pengurangan di masa yang akan datang. Maka dari itu, investasi sangat penting bagi kehidupan kita di masa depan. Selanjutnya, ada mengurangi risiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat dengan pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan usaha tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek studi kelayakan. Berikut adalah aspek-aspek yang harus diteliti dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada aspek hukum, yang menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita bangun, seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan, NPWP, surat izin tempat usaha, dan SIUP. Lalu yang kedua, ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang menyangkut aspek ini adalah seberapa besar dampak yang akan kita berikan kepada masyarakat sekitar ketika usaha tersebut dibangun. Sebagai contoh, apakah dengan berdirinya usaha di lokasi tersebut akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sekitar? Lalu, yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan kita hasilkan, dengan melihat beberapa hal seperti potensi pasar, jumlah konsumen potensial, daya beli masyarakat sekitar, dan juga pemasaran. Yang keempat, ada aspek teknis dan teknologi. Aspek ini menyangkut pemilihan lokasi, alat-alat yang diinginkan, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Yang kelima, ada aspek manajemen. Aspek ini menyangkut pembangunan dan operasional. Dan yang terakhir ada aspek keuangan,
Aspek ini menyangkut dari mana sumber dana diperoleh dan proyeksi pengembalian modalnya. Materi selanjutnya, alat-alat dan kerangka analisis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran memperkirakan berapa jumlah penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Metode yang digunakan, metode ekstrapolasi mekanis, metode ekonometri, metode lain seperti metode koefisien teknis. Yang kedua, analisa aspek teknik dan produksi. Dilakukan oleh mereka yang menguasai pengetahuan teknis dan manajemen, yang menyangkut analisa perilaku biaya, analisa perbandingan biaya, analisa penggantian aktiva dan penyediaan mesin, metode transportasi, pemilihan lokasi, analisa hubungan link analisis untuk mengatur tata letak fasilitas produksi, time and motion study untuk pengaturan jadwal kerja. Yang ketiga, analisa aspek keuangan. Menggunakan metode penilaian investasi, metode pemilihan sumber dana, analisa break-even, proyek aliran kas, analisa sumber dana, dan analisa risiko investasi. Yang keempat, analisa aspek manajemen. Terdiri dari analisa jabatan, analisa beban kerja, dan angkatan kerja, dan analisa struktur organisasi. Yang kelima, analisa manfaat ekonomi dan sosial. Melakukan penyesuaian terhadap manfaat komersial, serta analisa manfaat dan pengorbanan sosial. Data dan sumber data. Yang pertama, publikasi ekonomi dan bisnis yang diambil dari koran dan majalah. Yang kedua, publikasi Bank Indonesia, Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional, dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengelolaan Pasar Modal. Yang keempat, Biro Pusat Statistik atau BPS. Yang kelima, Asosiasi Industri dan Dagang. Yang keenam, lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI. Yang ketujuh, Departemen Teknis. Kedelapan, Universitas dan Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir, sumber-sumber lain yang sah. Selanjutnya adalah kriteria penilaian. Di dalam penilaian keputusan investasi atau studi kelayakan bisnis menggunakan kriteria, dimulai dari kriteria yang sempit sampai dengan kriteria yang luas, yaitu adalah yang pertama kriteria intensitas faktor. Berdasarkan kriteria ini, pemerintahan suatu negara sebaiknya memberikan prioritas pembangunan proyek-proyek yang memanfaatkan faktor surplus. B. Kompleksitas proyek. Kriteria lain yang bisa digunakan untuk membuat keputusan investasi adalah luas dan tingkat kompleksitas elemen-elemen yang terdapat dalam proyek. Yang D. Kriteria valuta asing atau devisa. Salah satu pertimbangan keputusan dilaksanakannya proyek adalah seberapa besar penghematan yang devisa yang diperoleh bagi produk-produk yang diproduksi proyek jika produk tersebut adalah substitusi impor. Dan yang D. Kriteria profitabilitas komersial. Berbeda dengan kriteria-kriteria sebelumnya yang hanya mempertimbangkan suatu aspek dalam proyek ini, maka kriteria profitabilitas komersial yang mempertimbangkan berbagai faktor elemen diterima secara luas sebagai alat untuk menilai proyek secara keseluruhan. Yang E. Kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Profitabilitas ekonomi nasional adalah rata-rata bersih suatu investasi dalam hubungannya dengan perekonomian nasional. Yang F. Kriteria pemilihan proyek.
Kriteria pemilihan proyek berdasarkan pada kriteria pemilihan komersial dan kriteria profitabilitas ekonomi nasional ditambah dengan pertimbangan kualitatif. Selanjutnya adalah manfaat menyiapkan usulan kelayakan proyek. Yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Pada umumnya, suatu kelayakan proyek akan menyangkut 3 aspek. Yang pertama, manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri. Yang kedua, manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara itu sendiri. Dan yang ketiga, manfaat sosial proyek itu bagi masyarakat di sekitar proyek tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.